Siang Pak Kendar. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari Gimana? ini nih? Baik, baik, baik. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kita baru ketemu lagi nih hari ini. Semangat. Semangat. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa Aduh. nih? Hari ini saya mau membicarakan tentang pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Ya, di sekolah saya menginginkan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah saya dengan metode yang menyenangkan, sehingga dapat membuat murid belajar dengan nyaman, dan tentu saja diharapkan kedepannya dapat meningkatkan prestasi murid tersebut dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai, Bu. Ternyata di lapangan banyak sekali kendala yang saya hadapi dan harus ditemukan solusinya supaya dapat diperbaiki untuk proses KBM di semester depan, Bu. Hebat Pak ya. Hari ini jadi Bapak mau ngobrolin tentang pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak ya. Nah Iya. kira-kira yang pengen Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini apa nih? Pertama, saya ingin dari pembicaraan kita hari ini ingin tahu lebih dalam lagi tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Kemudian apa saja faktor-faktor yang menjadikan proses pembelajaran dikatakan bisa menyenangkan. Kemudian apalagi kendala-kendala yang ada di lapangan yang menghambat program kita untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang pasti intinya Bu, saya ingin ada solusi untuk itu karena merasa ada yang kurang gitu Bu. Selama ini apa yang saya lakukan ternyata masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki Bu. Seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Nah menurut pendapat Bapak sendiri nih, kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan itu gimana sih menurut Bapak sendiri? Menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat hubungan yang kuat antara guru dan murid. Ya mungkin dengan kata lain, pembelajaran yang menyenangkan memiliki pola hubungan yang baik antara guru dan peserta didik tanpa adanya perasaan terpaksa atau tertekan. Nah, komunikasi yang terjadi antara guru dan peserta didik harus berjalan dengan baik tentunya. Dan yang saya terapkan itu pembelajaran yang dilakukan secara humanis itu ya Bu ya dalam prosesnya itu. Seperti itu Bu. Saya tertarik banget nih Pak nih. Di situ Bapak tadi menyebutkan tentang pembelajaran yang humanis. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak Kendar, pembelajaran yang humanis itu konsepnya seperti apa? Nah, konsep pembelajaran yang humanis sendiri menurut saya itu memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, Bu. Tetapi juga dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi dan perasaan, komunikasi yang terbuka, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa, yang terkait dengan profil pelajar Pancasila itu Bu yang ditekankannya. Nah, khusus dalam pemenuhan kebutuhan murid sendiri, itu kita harus paham dengan kebutuhan murid sebagai manusia. Itu ada 5 ya Bu ya kalau nggak salah itu. Yang pertama terkait dengan survival, yaitu kebutuhan manusia secara fisiologis. Yang kedua kemerdekaan. Kalau misalkan di dalam proses belajar itu sendiri ya adanya rasa aman yang dan nyaman yang dirasakan oleh murid untuk berada di dalam kelas. Kemudian self belonging atau merasa diterima, jadi tidak ada perbedaan gender, tidak ada perbedaan ras, semua diterima gitu di sana. Kemudian rasa ingin dihargai pada saat berprestasi Bu. Nah seperti itu. Jadi itu nilai-nilai humanis yang saya tanamkan pada saat proses belajar mengajar dalam proses KBM yang saya lakukan di sekolah Bu. Jadi diharapkan murid dapat memunculkan
motivasi intrinsiknya Bu di sana, sehingga dia belajar dengan ikhlas, kemudian tidak merasa dipaksa, dan dia tidak menginginkan sesuatu kecuali proses menghargai dirinya sendiri Bu. Mungkin itu yang saya tekankan. Iya, keren banget Pak. Aduh. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang biasa Pak Kenar lakukan nih di sekolah untuk membangun proses belajar yang menyenangkan itu sendiri? Nah, yang sudah saya lakukan di kelas saya yang dalam proses apa KBM yang menyenangkan itu, kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, yang pertama dengan menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Kemudian bercerita tentang pengalaman diri ya, dari mulai sekolah, kemudian mencari kerja, kemudian berhasil meraih cita-cita. Nah, itu kan sesuai dengan tujuan kita. Nah, ini proses yang penting pada awal pembelajarannya dalam menciptakan awal yang berkesan. Karena apa ya, ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berikutnya. Kemudian yang kedua itu dengan menciptakan suasana yang rileks. Nah, seperti apa suasana yang rileks? Itu proses menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian mengatur posisi tempat duduk, kemudian menciptakan suasana kelas di mana siswa tidak takut melakukan kesalahan. Karena yang saya tekankan di dalam kelas itu, kalaupun misalkan siswa ada yang berbuat salah, itu saya tekankan bahwa Anda lagi proses belajar. Kalian sedang proses belajar, jadi tidak ada yang salah, atau kan lagi belajar gitu kan, bahasanya seperti itu. Nah, jadi kalaupun misalkan ada kesalahan, itu paling ngaruhnya ke proses penilaian Bu. Jadi apa ya, sepanjang murid mau berusaha untuk belajar, yaitu kita juga sebagai guru pasti bijak memberikan nilai gitu kan kepada siswa, minimal sesuai standar KKM lah Bu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memotivasi siswa. Jadi saya selalu memberikan motivasi kepada murid untuk belajar, dan mereka bisa menemukan gaya belajarnya sendiri gitu. Sehingga motivasi intrinsiknya muncul. Jadi siswa itu ya belajarnya karena ingin, bukan karena kita sebagai guru yang memaksa, ataupun bukan karena iri dengan teman, ataupun bukan ingin mendapatkan nilai, tapi mereka benar-benar berjuang untuk menghargai dirinya sendiri gitu Bu. Jadi menurut saya seperti itu proses memotivasinya. Ya saya tanamkan salah satu dengan diri saya sendiri supaya bisa menjadi contoh buat mereka. Kemudian saya juga, ini yang paling penting Bu ya, dari mulai proses merencanakan, proses melaksanakan pembelajaran, kemudian pada saat evaluasi itu benar-benar mencari metode yang bervariatif. Jadi kita kan tahu tentang gaya belajar siswa ya, ada yang kinestetik, ada audiovisual, ada yang membaca atau teks ya, textbook, ataupun misalkan dengan video. Nah, gitu kan. Jadi saya menyiapkan semuanya. Nah, itu yang menurut saya penting gitu. Jadi bagaimana kita dengan banyaknya anak di kelas kita itu kan ada 36, minimal 30 siswa. Nah, mereka bisa terfasilitasi ketika mempunyai gaya belajar yang berbeda. Itu yang menjadi tantangan buat saya sendiri sebagai guru. Kemudian mereka juga sebagai murid merasa, oh gaya belajar saya ada di sini, sehingga tertantang untuk menyelesaikan semua materi dalam pelajaran yang diampu oleh saya Bu, seperti itu. Keren nih Pak nih. Mudah-mudahan Bapak bisa konsisten ya Pak ya dalam melakukan hal tersebut di dalam proses pembelajaran Bapak nih. Nah, selama ini nih yang Bapak rasakan pastikan adalah yang namanya kendala-kendala gitu ya Pak ya dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Kira-kira nih Pak, selama ini apa yang menjadi kendala untuk melakukan proses belajar yang menyenangkan di sekolah Bapak nih? Ini banyak hal sebenarnya Bu ya yang ingin saya ungkapkan, karena ngeganjal di saya bahwa
perasaan sudah mencoba sesempurna mungkin, tapi ternyata Mhm. masih banyak masalah yang timbul Mhm. di lapangan. Khususnya ini ya Bu, yang pertama terkait dengan penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Kita Mhm. benar-benar harus tahu dengan karakter murid kita gitu, satu persatu kalau bisa gitu. Mhm. Dari mulai gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, kemudian eh, apa metode yang harus digunakan untuk mereka gitu. Nah, itu yang membuat saya kesulitan gitu, karena dengan banyaknya siswa, waktu yang terbatas, saya harus benar-benar mengejar target ketercapaian tujuan pembelajaran dengan waktu yang sangat terbatas. Mhm. Yang keduanya itu yang menjadi kendala buat saya itu adalah terkait dengan sarana prasarana. Mhm. Sarana prasarana itu kan bagaimana kita membuat dari sisi fisik ya, kita harus membuat ruangan yang standar untuk 36 siswa sehingga mereka bisa nyaman di dalam kelas. Kemudian eh, apa ya? Suhu ruangan, kemudian pencahayaan di ruangan sehingga murid bisa misalkan membaca dengan jelas. Kemudian apa nih bahan praktek yang harus banyak ya, papan boot, kalau di saya itu ada papan boot untuk setiap job sheet mereka disiapkan papan boot, sebuah media yang digunakan untuk tempat praktek baik secara individu maupun secara kelompok. Nah itu dirasa kurang gitu, Mhm. seperti itu, sehingga sebenarnya terkendalanya itu ada, misalkan kalau kurang, anak harus benar-benar dikelompokkan dengan baik supaya semuanya bisa terpenuhi waktu belajarnya, Bu. Nah, Mhm. yang ketiga, tantangan psikologis. Nah, ini tantangan psikologis ini untuk guru. Kita kan selain mengajar ada juga beban kerja yang lain Bu ya. Misalkan Mhm. ada tugas untuk terlibat dalam kegiatan, kemudian menjadi penanggung jawab acara. Nah, Mhm. itu sementara kita juga di waktu yang sama harus membimbing siswa mengikuti pembelajaran kita. Nah, itu membutuhkan dalam artian tenaga yang lebih gitu ya, seperti itu ya. Itu tingkat stressing guru kan, yang seperti itu. Yang keduanya untuk siswa, kalau guru kan lumayan tingkat stressingnya tinggi ya. Ya. Nah, kalau siswa sendiri dengan gaya belajar yang berbeda, mungkin ada yang merasa marah atau frustasi ketika perbedaan kemampuan mereka dibandingkan dengan teman sekelasnya gitu, Bu. Jadi guru harus menciptakan lingkungan yang inklusif, yaitu lingkungan yang terbuka, Mhm. ramah, kemudian menyediakan hambatan dan tentunya menyenangkan untuk setiap murid tanpa terkecuali, sehingga saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan yang ada, Bu. Seperti itu Mhm. menurut saya. Mhm. Nah, Pak, selama ini dari pembelajaran yang menyenangkan itu kira-kira Bapak udah ada di level berapa nih menurut Bapak sendiri? Hmm. Antara 1 sampai 10 itu nih. Menurut saya perkiraan ya, saya belum melakukan penelitian lebih jauh ya Bu ya, tapi ini berdasarkan asumsi saya aja, Mhm. saya baru berada di level 6 Bu, di Level level 6. Mmm. Nah, kira-kira nih Pak, berat ternyata jadi guru. betul memang berat sekali. Nah, kira-kira, sepatutnya paling tidak Bapak ada di level berapa nih? Target target saya sebenarnya di level 8 Bu ya. Level Mudah-mudahan 8. itu bisa tercapai sih, mudah-mudahan. Jadi Mudah-mudahan aja deh ya Pak. mudah-mudahan dengan adanya coaching sekarang bersama Mhm. Ibu itu saya Mhm. bisa mencari solusi-solusi, memecahkannya, kemudian bisa dilakukan di semester depan Bu, menurut saya Mhm. seperti itu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan nih biar mencapai level 8 tersebut? Nah, tadi dari analisa saya terkait dengan kendala-kendala yang muncul ya Bu ya, terkait dengan Mhm. proses pembelajaran yang menyenangkan ini, saya punya beberapa solusi menurut saya ya. Tapi Mhm. nanti juga saya pengen dari Ibu bagaimana sih kalau berbeda tingkatan gitu, nanti kita bisa tambahkan ya Bu ya.
Mhm. supaya jadi pembelajaran buat saya ke depan untuk bisa jadi contoh gitu untuk solusi saya untuk mengajar dengan menyenangkan. Nah, Mhm. adapun solusi yang saya coba ungkap, yang pertama terkait dengan solusi dari sisi fisik, Bu. Mhm. Nah, dari sisi fisik yang eh, apa namanya terlihat oleh mata gitu ya, oleh itu kan lebih mudah kita menyelesaikan atau memecahkan solusi ini. Yang pertama yang saya lakukan nanti ke depan bagaimana saya bisa mengatur meja Mhm. dan kursi tempat duduk siswa yang rapih lah, misalkan. Kemudian membersihkan ruangan kelas sebelum dan setelah belajar. Nah, sehingga siswa bisa betah ada di ruangan saya. Kemudian saya juga akan berkomunikasi nanti ke ketua bengkel yang penanggung jawab ruangan untuk menyiapkan pencahayaan yang standar lah, Bu, yang standar. Jadi pada saat saya nanti misalkan memberikan buku untuk siswa baca sebagai bahan literasi atau bahan sumber belajar, mereka bisa membaca dengan nyaman. Mhm. Kemudian untuk pengaturan suhu, sementara ada AC, Bu, saya Mhm. menggunakan kipas. Tapi nanti saya coba ajukan untuk pengadaan AC di ruangan tersebut supaya lebih nyaman. Mhm. Nah, diharapkan dengan lingkungan yang ideal, pada saat belajar siswa bisa menguntungkan guru dan siswanya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga siswa akan lebih fokus untuk belajar, Bu. Mhm. Nah, itu dari sisi fisik ya. Mhm. Kemudian kalau berdasarkan observasi saya selama 1 semester ini, nah Mhm. ini terkait dengan mengenali karakter masing-masing murid ya, Bu, ya. Iya. Ini bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan peserta didik Mhm. sehingga kita bisa melakukan pendekatan dengan siswa lah. Mhm. Nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian ada satu lagi, Bu, tadi yang terlewat ya di fisik. Mhm. Saya juga sekarang menyiapkan ini apa namanya mobile amplifier. Jadi Mhm. saya kan suaranya standar kita ya sebagai guru. Mhm. Kemudian harus menjangkau satu ruang kelas kalau misalkan ukurannya standar itu 64 meter persegi. Nah, Iya. kita membutuhkan power atau kekuatan yang tinggi untuk berbicara. Nah, kalau Mhm. misalkan kita tidak menggunakan penguat suara atau amplifier, itu Mhm. seakan-akan kita marah di dalam kelas. Padahal tujuan kita itu niat kita baik untuk menjangkau Menjangkau seluruh ruangan. seluruh ruangan. Nah, untuk mencapai itu saya siapkan amplifier, Bu. Jadi Mhm. saya beli mandiri itu Iya. amplifier sehingga dengan tanpa kekuatan penuh, Mhm. dengan apa intonasi yang jelas kita bisa menjangkau seluruh ruangan, suaranya bisa didengar. Mhm. Nah, itu membuat gurunya sendiri lebih nyaman gitu kan, tidak seperti marah-marah. Kemudian siswanya juga bisa mendengar dan kita bisa ngobrol bisa sambil tersenyum, Bu. Tidak Tuh. tidak seperti yang marah-marah, karena apa? Ya saya menggunakan ampli kan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting menurut saya, Bu. Jadi ke depan saya akan senantiasa berkomunikasi dengan rekan sejawat dan Mhm. tentunya sharing dengan mereka ini untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi kan tidak hanya di dalam kelas, tapi kita juga secara berkelompok di dalam satu sekolah menciptakan budaya positif sehingga imbas pada perilaku guru dan muridnya dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan semua aktivitas akademika di sekolah, Bu. Nah, itu menurut saya, Bu, solusi-solusi yang bisa saya munculkan ke depan untuk Mhm. membuat pembelajaran yang menyenangkan lebih meningkat dari level 6 tadi ke level 8 menurut saya, Bu. Wah, keren banget nih, Pak. Seru banget, keren banget obrolan kita hari ini nih. Nah, terus, gini, Pak, tadi kan Bapak akan berkomunikasi gitu ya, Pak, dengan Ya. rekan sejawat, otomatis dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan nih, Pak, rencana Bapak dalam berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah terkait dengan hal tersebut? Hmm.
Kayaknya setelah pas ya Bu ya, setelah Mhm. ulangan umum nanti pelaksanaannya paling di Desember Bu. Jadi saya di Desember melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah, nanti merencanakan untuk proses pembelajaran di semester berikutnya di bulan Januari. Oke, berarti setelah PAS ya Pak, karena kita kan di Ya, Desember ini akan menghadapi PAS ya, semua jenjang, ya baik itu penilaian SD, akhir Pak, semester. SMP, SMA juga. Nah, kira-kira nih Pak, siapa nih yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Hmm, yang pasti manajemen yang ada di MGMP saya atau di jurusan, karena saya kan ada di SMK ya Bu ya. Hmm. Di SMK itu sebelum ke level manajemen wakil kepala sekolah dan kepala sekolah di tingkat paling bawah itu ada ketua kompetensi keahlian Bu. Oh iya. Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana ada kepala pendidikan. Kemudian ada yang yang bertugas melayani kita terkait dengan alat dan bahan yang ada di jurusan, yaitu toolman. Uh, itu saya berkoordinasi dengan manajemen sekolah dan tentunya saya ngobrol juga dengan rekan sejawat yang berada dalam satu MGMP maupun rekan sejawat guru mata pelajaran lain, yaitu normatif adaptif. Mungkin itu yang akan Oh saya iya, lakukan. sip, keren. Nah, Pak, tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih ya, kita ngobrol santai tentang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kira-kira apa sih yang Bapak dapat gitu dari sesi kita hari ini, ngobrol hari ini? Uh, oh, Bu, bisa diulangi Bu, Oh iya. tadi suaranya putus-putus. Oh iya, siap. Nah, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih, Pak. Udah ngobrol asik lah, udah ngobrol seru nih Uh, tentang pembelajaran yang menyenangkan nih. Kira-kira apa nih yang iya, Bu. Pak Kendar dapat nih dari sesi kita ngobrol hari ini? Wah, pokoknya luar biasa deh Bu. Semuanya bisa mengalir, saya bisa mengidentifikasi apa itu proses belajar yang menyenangkan, kemudian kendala-kendala yang sebenarnya saya hadapi ya selama ini sehingga membuat proses itu terhambat gitu ya, tidak mengalir di lapangan. Banyak sekali faktor yang menjadi kendala ternyata. Kemudian solusi-solusinya juga saya bisa memprediksi, kemudian diharapkan nanti dengan tanggung jawab saya sebagai guru melakukan solusi tersebut, kemudian imbasnya nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya lebih menyenangkan di semester yang akan datang. Nah, Jadi saya luar biasa lah Bu pokoknya. ya. Terima kasih nih, saya jadi curhat banyak ke Ibu. Sama-sama Pak, saya juga kan jadi tahu gitu ya Iya, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembelajaran yang ya, menyenangkan, betul. apa saja yang harus kita kita apa ya? Kita lihat gitu ya, apa yang aja yang harus kita lihat dalam permasalahan tersebut, kemudian kendalanya apa saja, kita juga bisa cari solusi. Ini keren banget pokoknya obrolan kita hari ini nih Pak. Iya. Oke Pak, saya tunggu ya cerita selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran Bapak sukses, kegiatan di sekolah juga Amin, 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 amin. lancar. Mudah-mudahan kita ke depan bisa ngobrol lagi nih Pak. Pengen ngobrol banyak lagi nih terkait tindak lanjut yang sudah Bapak lakukan. Siap Ibu, saya jadi merasa lega. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Ini sudah mau mendengarkan saya, Bu. Ya, sama-sama Pak. Sukses ke depannya ya Pak ya. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Kendal. Luar biasa. Luar Eh, biasa. baik Ibu, giliran saya yang jadi coach ya. Siap. Assalamualaikum Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Kendar. Bu Nurul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat. Semangat terus, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita mau ngobrolin apa nih menurut Ibu nih? Oke, gini Pak, di sekolah saya kan kemarin ya, tanggal 1 November itu kita sudah mulai melaksanakan 5 hari kerja nih Pak. Cuman apa ya, saya sama teman-teman kayak ngerasa dengan 5 hari kerja itu
waktu di sekolah otomatis jadi lebih panjang gitu ya. Nah, terus waktu di rumah jadi lebih pendek malahan. Jadi waktu buat ngurus anak-anak tuh jadi kayak lebih sedikit gitu. Iya. Apa yang biasa Bu Nurul dan teman-teman lakukan di sekolah pada saat ada kekosongan Bu itu, yang 5 hari Nah, kerja itu? di awal-awal kan kita ya seperti biasanya apa ya, kita istirahat, sholat, makan, Hmm. ngobrol, ngemil, nyanyi-nyanyi gitu ya, Ngabaso, ngabaso. nyanyi, ngebaso gitu. Justru kadang kita mikir gitu ya, ngapain lagi gitu, ngabisin waktu panjang gitu kan Pak ya. Iya, Biasanya kita pulang jam 2 ya, ternyata kita harus pulang setengah 4 gitu. Kadang mikir panjang, terus ngapain lagi gitu di sekolah gitu. iya, iya, iya. Kebayang Bu, kebayang ya. Jadi itu yang jadi permasalahannya Bu ya. Dan mungkin hambatan apa aja Bu yang terkait dengan proses 5 hari kerja ini yang baru akan berarti udah resmi dilaksanakan ya Bu ya Ya, sejak jadi 1 November ini. bulan November ini Mm. gitu kan baru Nah itu awal. Banyak sekali sih Pak ya, ya, ya maksudnya berarti itu hambatan atau gitu ya. banyak sekali permasalahan dan hambatan karena yang Ibu Mhm. rasakan. Nah itu apa saja Bu menurut Ibu? Bu? Oke, yang pertama mungkin karena kita kan kalau untuk guru kelas SD kan kita KBM dari pagi ya Pak, otomatis karena kita guru kelas dari jam 7 sampai jam dua Ya, belas, otomatis di atas jam 12 itu kita udah lelah gitu ya Pak ya, udah lelah, udah capek. Nah kemudian otomatis kita kan pengen rehat gitu ya, pengen rehat hmm, sejenak gitu ya. Nah jadi kayak waktu istirahat itu, ya menurut saya sendiri kayak waktu istirahat itu kurang gitu ya. Yang pertama permasalahan atau hambatan yang saya ya, rasakan gitu, agak berkurang gitu waktu istirahat karena apa? Biasanya kan kita jam 2 udah di rumah, bisa leye-leye gitu ya, ya, bisa santai-santai gitu. Kalau ini kan udah kita sampai setengah 4 gitu ya. Terus yang iya, keduanya setengah 4 kita nyampe rumah, bukannya istirahat ya Pak, kita ngurus anak dong. iya, Namanya ibu rumah tangga kan kita nggak bisa lepas begitu aja gitu ya Pak, otomatis seperti saya kan juga iya, anak kecil gitu ya, pulang iya, pulang iya, iya, sekolah tadinya pengen rebahan, pengen istirahat, harus ngurus anak juga gitu. Terus yang ketiga juga, kadang ada rasa jenuh gitu Pak, maksudnya betul. ya kayak seperti yang tadi saya di awal katakan, ngapain lagi gitu, kita teh ngapain lagi, jadi kayak jenuh gitu, karena tadi itu yang saya bilang Pak, jadi kita terlalu waktu lama di sekolah gitu, biasanya kan kita Iya, menghabiskan waktu agak lama di rumah nih ya, jadi kayaknya hmm, jadi ada muncul rasa jenuh, bosan gitu, hmm. bengong gitu kan, ngapain lagi gitu, ngabisin waktu teh ini harus ngapain lagi gitu. Iya, 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 iya. Kebayang Bu. Jadi biasanya pulang jam 2, sekarang jam Hmm, setengah 4, 15.30 ya. oh, betul. Jadi di sana ada kekosongan yang Hmm, menjadi masalah buat Ibu dan teman-teman yang nah biasanya gitu. langsung pulang ada di rumah, sekarang harus tinggal di sekolah apa saja. Nah, Mhm. nah menurut Ibu itu permasalahan itu kira-kira ada di level berapa itu Bu? Menurut Ibu? Mhm. Saya sama teman-teman kayaknya masih di level 5 ini, Pak, kayaknya. Hmm, Karena kan memang iya, baru gitu ya, baru kita alami gitu, jadi masih ada iya, iya. kendala-kendala. Jadi saya rasa saya sama teman-teman nih masih ada di level 5 nih, gitu. Iya, iya, iya. Nah, menurut Ibu sendiri, seharusnya Ibu dan teman-teman itu paling tidak Mhm. ya, ketika nanti sudah berjalan ke depan ada di level berapa, Bu? Menurut saya pribadi ya, seharusnya gitu kita sebagai PNS, ASN, sebagai guru, Hmm, harusnya sih kita ada di level 8 nih, Pak, paling tidak gitu ya. Harusnya kita tuh iya. ada di level 8 gitu, sedangkan kita, yang saya rasakan ini kita masih ada di level 5 lah, masih di tengah-tengah Iya. gitu. Ya, targetnya tinggi ya Bu, menaikkan 3 angka ke depan itu. Nah itu, pengennya mah di level 8 gitu. Iya. Nah, untuk mencapai target level 8 itu Bu ya, Mhm. kira-kira apa saja yang bisa Ibu dan teman-teman lakukan biar mencapai level 8 tersebut, Bu? Nah, otomatis, dengan waktu yang lama itu kan sebenarnya kita itu harus lebih menyempatkan waktu gitu ya, Pak, ya, kita tuh gitu ya. Hmm, ya. Kekosongan waktu itu mengisi kebosanan, mengisi kejenuhan gitu ya. Nah, kemarin karena kita baru mengalaminya
November. Kemudian di tanggal 1 November itu memang sudah ada jadwal supervisi nih, Pak. Yang Langsung. kita kan namanya PNS ada jadwal supervisi ya. Ya, ya. Kemarin jadi di 1 minggu itu memang kita kayak bengong gitu ya, mau ngapain, bingung, jenuh. Nah, karena adanya supervisi akademik itu, nah di situ kita mulai Pak nih, kita yuk kita bikin administrasi karena yang namanya PNS kan ada bukti fisik gitu kan ya, nggak harus nggak hanya terlihat oh udah mengajar udah, tapi kan tetap ada yang namanya bukti fisik. Nah di situ kami menghabiskan waktu itu dengan menyiapkan administrasi, diantaranya ada RPP, silabus, KM, metode ajar, media pembelajaran. Jadi kita gali lagi nih, yang namanya supervisi kan kita pengen nilai bagus ya Pak ya. Iya Bu. Otomatis kita harus maksimal nih gitu. Kita harus maksimal gitu. Gimana caranya? Nah kemarin alhamdulillah saya sama teman-teman jadi kita saling sharing, lengkapi administrasi dan segala macam. Jadi gimana lah caranya biar yang namanya supervisi itu setiap tahunnya kan kita otomatis ada target dan ingin ditingkatkan gitu. Jadi alhamdulillah kemarin selama 3 minggu berarti kalau nggak salah ya, 3 minggu itu kita mempersiapkan administrasi, alhamdulillah. Mantap Bu, solusinya luar biasa ini kalau dilakukan pasti up langsung, tidak hanya 8-9 Bu, kalau bisa 10. Gitu. Nah, di samping itu juga Pak, yang namanya kita berencana ya, namanya kita rencana, komunikasi, kolaborasi, otomatis kan kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat karena yang namanya bekerja kan nggak bisa sendiri ya Pak ya, otomatis kita bekerja sama dengan rekan guru, kemudian nyambung nih Pak dengan tugas kita sebagai CGP nih, makanya kemarin saya koordinasi sama teman-teman, maksudnya kita ngobrol nih gimana nih dalam 1 minggu itu biar tidak jenuh gitu, makanya kita ada pertemuan. Nah itu rencana baru mau saya kolaborasi sama teman-teman, baru mau saya koordinasi dengan kepala sekolah. Banyak Bu, itu solusinya keren-keren tuh, ada berbagi praktek baik, kemudian ada ada tadi Ibu bilang itu menyelesaikan administrasi guru dan lain sebagainya Ibu ya, banyak sekali, itu sangat luar biasa. Dan itu rencananya kapan Bu itu mau direalisasikannya Bu? Karena memang kita di awal Desember kita akan menghadapi PAS ya Pak ya untuk anak-anak. Jadi saya rencananya itu setelah PAS. Jadi rencananya setelah PAS kita menyambut semester 2 nih. Nah, menyambut semester 2 kita mau ngapain nih? Otomatis kan waktu lebih panjang nih, apalagi di dalam masuk semester 2 itu kan banyak tugas-tugas yang kita hadapi, diantaranya kan kita akan menghadapi kelas 6 mau ujian nih Pak. Nah, jadi saya udah ngobrol-ngobrol sama teman sejawat, jadi kita akan kolaborasi di dalam 1 minggu sekali itu kita ada pertemuan gitu ya, kita ngobrol apa aja gitu permasalahan di kelas mungkin, media pembelajaran yang menarik. Kita gali lah di dalam 1 minggu itu kita adakan ngobrol santai tapi resmi gitu nah. jangan lupa absen Bu. Cari solusi-solusi permasalahan dari tiap guru di kelas maupun guru bidang juga kan pasti ya, yang namanya permasalahan tidak hanya dirasakan oleh guru kelas, guru bidang juga. Nah gitu. Insya Allah saya akan mulainya insya Allah setelah PAS, berarti di semester 2 kayaknya nih Pak nih. Iya, sama ya Bu ya. Di bulan Desember berarti ya PAS itu. Ya. Bulan Desember. Oke Bu. Nah, Pak, menurut Ibu komitmen yang akan Ibu lakukan itu terhadap rencana aksi yang Ibu kan itu Bu tadi komitmennya. Oke. Komitmen saya sih pertemuan itu saya inginnya berjalan secara efektif gitu ya. Jadi saya udah rencanakan dalam 1 minggu sekali itu di tiap Kamis saya inginnya itu continue gitu ya. Tidak hanya berupa rencana tapi continue, ada tindak lanjut. Jadi saya pengen di 1 minggu misalkan di setiap hari Kamis itu tiap hari Kamis betul-betul kita jalan gitu. Kita komitmen nih di tiap hari Kamis itu kita ngobrol santai tapi resmi gitu dalam ngobrol apa aja tentang permasalahan di kelas, kemudian administrasi di semester juga otomatis, kemudian dalam menghadapi ujian sekolah.
nggak ditunjuk gitu kan. Maaf Bu, agak terputus-putus itu suaranya. Oh Itu gitu? mungkin Mhm. gangguan sinyal ya Bu ya. Iya Tapi yang kayaknya. saya eh, bisa tangkap Mhm, komitmennya terkait dengan seminggu sekali itu mhm. refleksi ya Bu ya. Iya 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 Nah, betul. bisa lebih dijelaskan Bu tentang komitmen Ibu ke depan itu yang akan dilakukan rencana tindak lanjutnya Bu. Oh iya, siap tadi kayaknya sinyal ya Pak ya. Iya, saya jadi gagal fokus tadi. Ya, siap, mhm. Jadi gitu Pak, komitmen saya di dalam rencana saya yang 1 minggu setiap Ya, hari Kamis itu, saya ingin berjalan secara kontinu. Jadi tidak hanya sebuah rencana gitu ya, ya. tapi kontinu dilaksanakan otomatis dengan dukungan dari teman sejawat dan Mhm, kepala sekolah tentunya. Karena yang namanya suatu program apabila mhm. tidak didukung oleh rekan sejawat atau kepala sekolah, tidak akan mungkin jalan gitu Pak. Iya, benar Bu, keren Bu. Nah, ada siapa saja yang bisa mendukung program Ibu Bu supaya bisa terlaksana dengan baik Bu? Mhm. Otomatis yang pertama, kepala sekolah tentunya ya, Pak, karena kalau tidak ada izin dari kepala sekolah semua tidak akan berjalan gitu ya. Nah yang Iya. kedua, kayaknya saya akan dibantu oleh Ibu Mukaromah. Nah karena kan Hmm, kebetulan nih, Pak, di SD saya kan ada CGP 2 saya dan Bu ya. Mukaromah. Jadi, dengan adanya tadi ya, dengan adanya komitmen tadi, dengan adanya rencana aksi saya tadi, jadi saya dan Mhm. Bu Mukaromah ini akan berkolaborasi gitu, Pak. Keren, Kita keren. akan mentransferkan ilmu lah yang udah kita dapat di CGP ini gitu. Jadi, permasalahan di sekolah bisa kita sharing gitu, ilmu-ilmu yang saya dan Bu Mukaroma dapat di CGP ini juga bisa ditransferkan lagi ke teman-teman rekan sejawat gitu. Luar biasa, pokoknya keren Bu. Ah, kita udah masuk ke sesi akhir pembicaraan kita nih Bu. Menurut Ibu nih dari sesi pembicaraan hari ini apa yang Ibu dapat nih apa yang kita bicarakan hari ini Bu? Mhm, alhamdulillah Pak dengan obrolan santai kita ini, saya jadi bisa menemukan solusi nih, dari yang tadi nih, dari yang ngabisin waktu yang dari jam 1 sampai setengah 4 itu, jadi alhamdulillah saya udah menemukan solusi cara mengefektifkan waktu nih, Iya, dalam menunggu jam pulang gitu ya, alhamdulillah. Kemudian saya juga, iya, ngerasa betul lega gitu betul. ya Pak, udah lega, udah plong gitu, bisa bisa ada teman ngobrol gitu terkait terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu. Alhamdulillah udah plong, kemudian saya juga udah ada, oh ketemu nih gitu solusinya gitu, solusi ke depannya dalam mengefektifkan waktu gitu. Iya, keren Bu, keren. Kita saya sendiri nantilah apa menunggu cerita selanjutnya terkait dengan tindak lanjut dari program yang Ibu rencanakan. Kita berdoa mudah-mudahan bisa sukses dan bisa Amin. berjalan dan tentunya berkah ya Bu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Makasih juga loh Pak Kendar waktunya ya udah mau dengerin curhatan saya nih. Sama-sama Ibu, nanti gantian kita saling ngobrol untuk kebaikan perkembangan pendidikan kita ya Bu ya. Siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Makasih Pak atas waktunya ya. Sama-sama.